sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Yogyakarta, pagi berjalan seperti hari-hari biasanya. Cahaya mentari mulai masuk melalui jendela ruang keluarga, menerangi sudut-sudut rumah yang tenang. Dari dapur, terdengar suara peralatan makanan yang saling beradu pelan, sementara udara hangat membawa aroma masakan pagi. Di balik ketenangan itu, setiap anggota keluarga menjalani rutinitas masing-masing. Tidak ada yang menyadari bahwa pagi itu akan membawa kabar besar yang mengubah suasana rumah menjadi penuh ketegangan. Sebuah impian, harapan, dan aturan keluarga yang akan saling berbenturan di ruang yang sama. Pak, Bu, Sita ada kabar baik. Ada apa, Dul? Kok kita senang banget? Sita lolos beasiswa, Bu, ke luar kota. Ini suratnya, Bu. Wah, alhamdulillah. Ini kesempatan sing apik, Sinta. Pinter kok, Endu. Wah, hebat kok Dek. Mas gak nyangka. Nggak jelas dong, Mas. Kan Sita belajar terus. Pak, Sita lulus beasiswa, Pak. Ora usah. Lah, maksud Bapak? Perempuan tidak boleh pergi jauh. Di rumah wae. Tapi, Pak, ini kesempatan sing apik kok, Bapak wis ngomong ora perlu. Tapi, Pak, ini tuh beasiswa full, Pak. Tanpa memberi biaya dari Bapak. Bukan masalah biaya. Perempuan itu tempatnya di rumah, masak, bantu ibu, bukan keluyuran jauh-jauh. Ya, kalau kayak gitu, usaha Sita sia-sia dong, Pak. Ya sia-sia kalau melanggar aturan dari rumah Iki. Malam turun perlahan di rumah itu. Suasana yang biasanya hangat kini terasa dingin dan penuh jarak. Tidak ada suara televisi, tidak ada percakapan ringan saat makan malam. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menggantung di setiap sudut ruangan. Setelah penolakan yang diterimanya pagi tadi, Sinta mengurung diri di kamar. Namun semakin lama ia berdiam, semakin besar pula pertanyaan dan luka yang memenuhi pikirannya. Di sisi lain, Pak Arman tetap teguh pada pendiriannya, menganggap keputusan yang ia buat adalah bentuk perlindungan bagi anak perempuannya. Malam itu bukan hanya tentang izin kuliah atau beasiswa. Perdebatan yang akan terjadi perlahan membuka benturan antara harapan seorang anak dan kuatnya aturan keluarga yang telah lama dipercaya. Dan untuk pertama kalinya, Sinta memutuskan untuk melawan diamnya sendiri. Pak, Sita mau ngomong, Pak. Sita mau kuliah, Pak. Ini tuh kesempatan besar buat Sita. Berapa kali harus Bapak bilang tidak? Kalau kayak gitu, sia-sia, Pak. Perjuangan Sita selama bertahun-tahun ini. Tidak. Perempuan itu tugasnya di rumah. Tidak usah keliaran di mana-mana itu. Kenapa sih, Pak? Cuma Sita yang dibatasin. Sedangkan Mas bebas mau kuliah di mana aja. Gak usah banding-bandingin awakmu karo masmu itu. Lah, kita kan sama-sama anak Bapak. Kamu perempuan. Jadi itu alasannya, Pak. Sudah cukup lah. Pak, mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Sinta itu anak yang bertanggung jawab. Wes, orang usah dibahas lagi. Tapi Sita mau punya masa depan, Pak. Masa depanmu itu ya neng rumah Iki. Ya, tapi bukan itu yang Sita mau. Pak, tapi cinta ada benernya juga. Udah, kamu diem aja. Udah, kalau emang gitu mau Bapak. Pagi kembali datang membawa suasana yang berbeda di rumah itu. Setelah malam penuh pertengkaran dan air mata, tidak ada lagi suara bentakan ataupun tangisan yang terdengar. Namun, sisa ketegangan masih terasa jelas di antara mereka. Pak Arman mulai memikirkan kembali kata-kata anaknya semalam. Di balik sikap kerasnya, tersimpan rasa takut kehilangan dan kekhawatiran sebagai seorang bapak. Pagi itu menjadi titik penentuan. Bukan lagi tentang siapa yang paling benar, melainkan tentang bagaimana sebuah keluarga belajar memahami satu sama lain. Pak,
Dia tuh hanya ingin berkembang, gak ada niatan untuk menunda, Pak. Ini seorang perlu dibahas lagi lah. Pak, jangan gitu, dengerin dulu. Ini tuh tentang masa depan anak kita. Saya juga tahu itu tentang masa depan anak kita, tapi dia juga harus tahu batasan, no? Iya, Pak, tapi gak gini caranya. Lah, terus kamu piye? Didiemin wae toh? Gak didiemin. Tapi diajak ngomong baik-baik, Sinta tuh gak seburuk yang Bapak kira. Kamu selalu aja belain dia. Ya karena Sinta itu anak kita, Pak. Saya ini mikirin masa depannya. Tapi masa depannya itu bukan cuma soal aturan, dia tuh butuh dimengerti, Pak. Pak, Cinta itu mampu. Dia bukan asal yang pergi. Dia sudah membuktikannya dengan usahanya selama ini. Sinta, gue benar ingin seperti ini. Iya Pak, Udah ikut-ikutan teman kan? buatan Pak. Ini tuh emang impian Sinta udah dari lama Pak. Kalau emang gue serius, buktikan ke bapak. Iya Pak, Sinta bakal bukti itu ke Bapak. Matur nuwun ya Pak. Matur nuwun nggih, Pak. Nah, ngomong deh, jangan sia-siakan kesempatan ya. Iya Ingat, Mas. kamu bawa nama keluarga nanti di sini. Iya Pak. Sinta bakal ingat itu Pak. Itu menjadi awal baru bagi keluarga kecil tersebut. Perbedaan yang sempat menghadirkan luka, perlahan berubah menjadi ruang untuk saling memahami. Arman mulai belajar bahwa menjaga anak bukan berarti membatasi semua langkahnya. Bu Rina akhirnya berani menyuarakan isi hatinya sebagai seorang ibu. Dan Raka menyadari bahwa diam tidak selalu menjadi pilihan yang terbaik. Serta Sinta membuktikan bahwa mimpi layak diperjuangkan dengan usaha dan tanggung jawab. Di balik setiap konflik keluarga selalu ada kesempatan untuk saling mendengar dan menerima. Karena pada akhirnya mimpi seorang anak tidak seharusnya dipatahkan, melainkan didukung agar dapat tumbuh menjadi harapan bagi masa depan.